Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpah. Ada topik yang menarik. Jangan jadi kaya, nanti gak masuk surga. Ini terinspirasi dari Matius 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Cerita pertemuan dan percakapan Yesus dengan seorang muda yang kaya. Di mana orang muda yang kaya ini datang, dia berkata, "Guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Lakukanlah perintah-perintah Tuhan." Tapi anak muda ini berkata lagi, "Perintah yang mana?" Tuhan Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayah dan ibumu." Dan disimpulkan oleh Tuhan Yesus, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Orang muda ini berkata, "Aku sudah melakukan sejak kecil. Maaf, apalagi yang masih kurang?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Bila masih kurang, pergilah, jualah seluruh hartamu, bagikan itu kepada orang-orang miskin, dan kamu ikut aku." Orang muda ini dengan sedih kemudian dia pergi. Ternyata dia banyak hartanya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat yang sangat unik. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempalah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu memiliki dua makna. Yaitu yang pertama, Allah dapat melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berarti selalu ada saja jalan bagi Tuhan. Kemudian ini juga mengatakan bahwa hanya anugerah yang dapat memberikan keselamatan kepada orang. Anugerah dari Allah, bukan karena potensi seseorang, bukan karena hal yang ada di dalam kehidupan seseorang. Hanyalah anugerah. Nah, berhubungan dengan kalimat Tuhan Yesus yang unik, bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Itu ditanggapi oleh murid-muridnya, "Kalau begitu siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Siapa yang bisa diselamatkan?" Ada beberapa tafsiran mengenai kalimat unta dan jarum itu, bahwa ada yang menafsirkan bahwa kata onta itu dalam bahasa Yunani seharusnya bukan diterjemahkan onta, tetapi harusnya diterjemahkan tambang. Kemudian yang kedua, bahwa kata lubang jarum di sana itu merujuk kepada sebuah pintu gerbang kecil yang ada di samping pintu gerbang kota Yerusalem. Dan pintu gerbang itu biasa disebut lubang jarum karena hanya bisa dimasuki oleh manusia. Unta tidak bisa masuk. Ada penafsiran yang ketiga yang mengatakan bahwa kalimat ini bukan harafiah. Kalimat itu bermajas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan makna. Contohnya itu, misalnya, sampai lebaran kuda Indonesia bisa menang juara sepak bola dunia, atau sampai ayam tumbuh gigi, atau sampai kucing bertanduk, atau kalimat hiperbola yang lain itu, "Walaupun matahari terbit dari barat, aku tetap mencintai kamu." Jadi untuk menekankan makna digunakanlah majas hiperbola, dan Tuhan Yesus menggunakan itu. Saya lebih setuju dengan tafsiran ini, bahwa ini adalah majas hiperbola. Tuhan Yesus mau menekankan hubungan antara orang kaya dengan kerajaan Allah. Tapi apakah benar orang kaya itu tidak bisa masuk surga?
Tuhan Yesus kan juga punya murid-murid yang kaya. Nikodemus, salah satu petinggi ahli Taurat, dia orang kaya. Yusuf Arimatea, itu orang kaya. Ada lagi Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, itu orang kaya. Ada lagi tuh Sakeus yang pendek itu orang kaya. Dan Tuhan Yesus berkata mereka adalah muridnya. Terutama kepada Sakeus, orang ini adalah anak Abraham. Wah, luar biasa. Orang-orang kaya apakah tidak bisa masuk surga? Itu harus dilihat dari konteks tadi. Terutama ketika orang muda ini berkata, apalagi yang masih kurang. Jadi sang pemuda ini menuntut standar yang tinggi. Dan Tuhan Yesus memberikan standar yang sempurna. Kalau kamu mau sempurna, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Kalimat ini memiliki dua makna penting. Yang pertama, bahwa hidup itu harus berbagi atau bersedekah. Dan bersedekah itu aturan orang Yahudi yang biasa. Bersedekah itu dari kata syadik, artinya adil. Jadi bersedekah itu berarti berbuat keadilan. Tidak boleh pelit jika memiliki harta, berbagi dengan orang lain. Yang kedua adalah hidup itu tidak tergantung pada harta, atau jangan sampai ada keterikatan kepada harta atau mamon. Harusnya terikat kepada Tuhan. Ini yang menjadi penekanan dari Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya bukan masalah menjadi kaya, tetapi yang menjadi masalah keterikatan kepada mamon atau harta. Itu yang menghalangi orang untuk melihat kerajaan surga. Jadi sebenarnya orang muda ini miskin hati. Harta telah menutupi hatinya untuk melihat kerajaan surga. Jadi jangan jadi kaya nanti tidak bisa masuk surga. Betul? Betul. Jika mata hati kita terikat pada harta dan mamon, sehingga menghalangi kita untuk melihat kerajaan surga. Yang kedua, bila hidupnya hanya terikat pada harta dan tidak mau hidup berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, jika hatinya tidak terbuka pada Yesus yang memberikan anugerah keselamatan. Jadi inilah yang mengakibatkan orang tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena itu, umat Tuhan sekalian, mari mata kita, hati kita dan hidup kita terikat kepada Yesus. Menjadi kaya silakan, tetapi jangan sampai kekayaan mengikat hidup kita. Biarlah hidup kita hanya terikat pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. Standing on the promises of God.